Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafat Rizky. Di sini saya akan menjawab tugas 2 mata kuliah rekayasa perangkat lunak sistem informasi, yaitu membuat rangkuman bab 1-15. Software menurut IEEE Standard Glossary of Software Engineering adalah program komputer, prosedur, dan kemungkinan dokumentasi serta data terkait yang berkaitan dengan pengoperasian sistem komputer. Maksudnya adalah perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan yang merepresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Konsep peranan software. Software dikembangkan karena adanya kebutuhan atau requirement dari pengguna untuk komputerisasi suatu proses konvensional. Software datang untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi bagi manusia. Software datang bukan untuk membuat masalah baru. Jenis-jenis software. Pertama, jenis software berdasarkan market. Ada yang namanya software generik. Adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh perusahaan pengembang dan dijual kepada pasar terbuka ke siapapun yang bisa membelinya. Kedua, software pesanan. Yaitu perangkat lunak yang dikembangkan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ada juga jenis software berdasarkan platform, antara lain software sistem, software real-time, software bisnis, software komputer personal, software kecerdasan buatan, dan juga software mobile. Karakteristik software antara lain mempunyai daya guna yang tinggi, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, mampu diandalkan, mudah dirawat atau diperbaiki, lebih efisien, mempunyai antarmuka yang menarik, mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Kemudian saya akan membahas juga software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahapan awal sampai spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu: pertama, tepat waktu; kedua, tepat anggaran; ketiga, meningkatkan kinerja; keempat, mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Terminologi rekayasa perangkat lunak pertama kali digunakan pada sebuah International Conference tentang software krisis pada tahun 1968. Krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih pada waktu itu. Perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dan kompleks. Pendekatan informal tidak cukup efektif berdasarkan kos, waktu, dan kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Daya hardware pun jatuh dan biaya perangkat lunak pun naik dengan cepat. Perbedaan dari rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan semua aspek dalam pengembangan sistem berbasis komputer, termasuk hardware. Rekayasa perangkat lunak dan proses. Rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Terdapat beberapa model pengembangan perangkat lunak, antara lain waterfall, prototype, model evolutionary, model spiral. Kemudian saya juga akan membahas desain software. Prinsip pada desain software antara lain: proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Desain harus dapat disesuaikan dengan model analis. Desain tidak boleh reinvent the wheel. Desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Desain harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. Dan juga terakhir, desain harus disusun untuk mengakomodasi perubahan. Konsep desain. Ada beberapa konsep desain antara lain. Pertama, abstraction, yang merupakan tindakan mewakili fitur-fitur paling penting tanpa menyatakan rincian latar belakang atau penjelasan. Kedua, refinement, merupakan proses elaborasi untuk penelitian ulang. Ketiga, modularity. Keempat,
Software arsitektur yang merupakan keseluruhan struktur perangkat lunak. Kelima, control hierarchy disebut juga struktur program. Keenam, struktur partitioning. Ketujuh, data struktur yang merupakan representasi dari hubungan logis antara masing-masing elemen data. Kedelapan, software prosedur. Kesembilan, information hiding. Terdapat dua proses pendekatan pada sistem pada desain. Pertama, pendekatan tradisional, kedua pendekatan object oriented. Kemudian ada yang namanya struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak, sedangkan arsitektur perangkat lunak adalah gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak. Tujuan dari desain arsitektur adalah menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Komponen utama arsitektur sistem, software dan hardware. Terdapat beberapa jenis arsitektur, yaitu common usage yang terdiri dari terpusat, tersebar, dan client server arsitektur, dan juga advanced yang terdiri dari virtualisasi dan cloud computing. Kemudian saya juga akan membahas tentang desain UI atau user interface atau antarmuka. Desain UI adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal. Ada beberapa masalah pada user interface, antara lain terlalu banyak menggunakan istilah komputer, desain yang tidak jelas, tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan apa yang harus saya lakukan selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah tidak konsisten, dan juga ketidakkonsistenan desain. Prinsip desain UI dari menurut buku General Principle of UI Design yang ditulis oleh Deborah J. Mayhew, ada 17 prinsip umum desain termuka. Pertama, user capability atau kapabilitas pengguna. Product capability atau kapabilitas produk. Ketiga, task capability. Keempat, workflow capability. Kelima, konsistensi. Keenam, familiarity. Ketujuh, simplicity. Kedelapan, direct manipulation. Kesembilan, control. Ke-10, what you see, what you get. Ke-11, flexibility. Ke-12, responsiveness. Ke-13, invisible technology. Ke-14, robustness. Ke-15, protection. Ke-16, easy of learning. Ke-17, ease of use. Software design strategis terdiri di beberapa bagian. Function oriented bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi. Dengan strategi ini telah dipraktikkan secara informal sejak pemrograman dimulai. Program didekomposisi menjadi subrutin yang bersifat fungsional. Contohnya dari sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. Ada juga objek oriented yang didasarkan pada informasi yang disembunyikan. Sistem ini sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi strategi desain yang dominan untuk di sistem perangkat lunak baru. Ada juga yang namanya data structure design, yaitu memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER program. Ada juga minimizing complexity, yaitu meminimalkan kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Kemudian ada juga namanya anticipation change, atau antisipasi terhadap perubahan yang dilakukan oleh software engineer dengan membuat software accessible, artinya perangkat lunak dapat ditingkatkan atau diupgrade tanpa mengganggu struktur dasar. Pertimbangan dalam aktivitas coding dalam software konstruksi. Pertama, buatlah source code yang mudah dipahami, cara penamaan yang baik, dan layout source code yang rapi. Kedua, error handling, yaitu dengan antisipasi
kayak kesalahan maupun exception. Contoh input data tidak sesuai dengan tipe yang ada diminta. Ketiga, pencegahan pelanggaran keamanan tingkat kode. Contohnya buffer overflow atau array index out of bound. Keempat, source code organization itu kerapian metode, kelas, package, dan struktur lainnya. Kelima, dokumentasi kode. Keenam, implementation kode tuning. Kemudian ada juga namanya constructor testing yang merupakan tahapan konstruksi yang dilakukan oleh software engineering yang menurut kode tujuan testing ini dilakukan untuk mempercepat deteksi kesalahan sehingga dapat diperbaiki sedini mungkin dan mengurangi cost. Tahapan testing pertama unit testing, kedua integration testing, ketiga system testing, keempat exception testing. Beberapa teknik testing antara lain software engineer, industry and explain based, input domain based, code based, data flow based, float based, usage based, model based. Kemudian saya juga akan membahas yang namanya maintenance, yaitu pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan atau after the delivery of software. Tujuannya untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori software maintenance terbagi menjadi dua. Pertama, correction atau hanya memperbaiki. Kedua, enhancement atau meningkatkan kinerja dan meningkatkan kemampuan. Kemudian saya membahas tentang transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Sifat transaksi antara lain atomicity atau semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Konsistensi transaksi harus dipastikan sampai selesai sendiri dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Ketiga, isolation, yaitu saat sebuah transaksi melakukan modifikasi, data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dari transaksi lain. Jadi hanya dapat diakses dalam kondisi sebelum modifikasi atau sesudah, tidak dapat diakses dalam keadaan intermediate. Keempat, durability atau daya tahan, yaitu memastikan bahwa hasil eksekusi dalam keadaan nyata setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. Saat terjadi kegagalan sistem atau crash, maka data akan berada pada kondisi terakhir. Wajib yang harus terpenuhi untuk ada juga beberapa penyebab transaksi gagal atau tidak selesai. Pertama, dibatalkan atau diberhentikan karena anomali atau masalah proses eksekusi. Kedua, terjadi crash pada sistem. Ketiga, sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Ketiga, sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Kemudian saya juga akan membahas yang namanya software quality. Menurut IEEE 1991, software quality adalah sejauh mana sistem, komponen, atau proses memenuhi persyaratan yang ditentukan. Aspek dari software quality antara lain functional quality, yaitu memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect, performasi yang baik, mudah dipelajari, mudah digunakan. Kemudian structural quality, aspek of structure quality antara lain kode testability, maintainability, kode understandability, kode efficiency, kode struktur. Ketiga,
proses quality, aspect of proses quality, tepat waktu sesuai dengan budget. Selain software quality, ada juga namanya software quality management atau SQM. Software quality management adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang tadi selanjutnya saya akan membahas yang namanya Software Configuration Management atau SCM. SCM adalah seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline, di mana SCM mencakup disiplin ilmu dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Istilah pada SCM: pertama, configuration item, yaitu agregasi perangkat lunak, perangkat keras, dan keduanya. Yang kedua, baseline, suatu spesifikasi atau produk yang telah resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab. Ketiga, SCM Directories. Keempat, version adalah rilis awal atau pelepasan ulang item konfigurasi yang terkait dengan kompilasi lengkap. Kelima, revision atau versi yang telah diubah dengan mengkoreksi kesalahan dalam sistem. Keenam, rilis adalah distribusi resmi dari versi yang disetujui. Kemudian terakhir saya akan membahas yang namanya Software Configuration Management Plan atau rencana software konfigurasi manajemen yang bisa disingkat dengan SCMP. SCMP dimulai selama fase awal proyek, di mana SCMP yang mungkin diperpanjang atau direvisi selama sisa proyek. SCMP dapat mengikuti standar publik seperti IEE 828 atau standar internal, misalnya khusus perusahaan. Garis besar rencana SCMP menurut IEE 828 adalah satu perkenalan, itu menjelaskan tujuan, ruang lingkup, istilah, dan referensi. Kedua, manajemen mengidentifikasi tanggung jawab dan wewenang untuk menyelesaikan kegiatan manajemen konfigurasi yang direncanakan. Ketiga, aktivitas, yaitu mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan dalam melamar proyek. Keempat, jadwal, menetapkan urutan dan koordinasi kegiatan SCM dengan bantuan proyek. Kelima, sumber daya, mengidentifikasi alat dan teknik yang diperlukan. Keenam, pemeliharaan, itu mengidentifikasi kegiatan tentang bagaimana SMP akan terus berpauri selama siklus proyek. Demikianlah jawaban saya untuk ringkasan bab 1 sampai bab 15 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.